Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita buat kue khas lebaran lagi ya. Untuk yang pertama kita siapkan loyang ukuran 18 x 18. Ini kita oles menggunakan minyak Carlo secara tipis-tipis. Untuk bagian atas ini kita kasih baking paper dan kita kasih olesan minyak Carlo lagi di atasnya secara tipis-tipis. Untuk yang gak ada baking paper dan juga minyak Carlo, boleh kalian ganti olesan menggunakan margarin dan diberi sedikit tepung terigu ya. Ini udah selesai, ini kita sisihkan. Untuk tahap berikutnya, siapkan telur utuh sebanyak 25 butir, lalu gula pasir sebanyak 650 gram. Ini kita satukan dan kita mulai mixer. Ini gak harus sampai mengembang ya, cukup sampai gulanya larut dan juga tercampur rata. Untuk yang gak ada mixer, ini boleh dikocok manual ya, nggak harus pakai mixer. Yang penting gulanya larut dan juga tercampur rata. Setelah gulanya larut dan tercampur rata, lalu kita masukkan bahan berikutnya. Siapkan saringan, lalu masukkan 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan maizena, dan 75 gram susu bubuk. Ini kita saring. Lalu masukkan 1 sendok teh vanili susu dan kita mulai mixer lagi. Nah, ini kita mixernya pelan-pelan aja dan juga nggak harus terlalu lama, yang penting tercampur rata. Dan mau aku saring dulu ya, biar nggak ada bahan atau gula yang belum larut. Dan tambahkan susu kental manis sebanyak 175 gram. Lalu margarin yang sudah dicairkan sebanyak 350 gram. Ini margarinnya harus keadaan dingin ya. Dan ini kita kocok manual seperti ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita siapkan timbangan. Untuk setiap lapis aku pakai sebanyak 120 gram ya. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang harus diaduk terlebih dahulu. Dan ini kita ratakan lalu kita panggang. Untuk lapisan yang pertama ini aku menggunakan suhu di atas 180 derajat Celcius, api atas bawah, dan waktu 7 menit. Nah, ini setelah 7 menit kita keluarkan dari oven. Ini kita tekan-tekan dulu ya. Setiap lapisan wajib kita tekan seperti ini. Setelah rata, lalu kita masukkan lapisan yang kedua. Kita ambil sebanyak 120 gram. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang, adonan harus diaduk terlebih dahulu ya. Nah, ini kita ratakan, lalu kita panggang lagi. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita menggunakan api atas aja ya. Dan untuk suhu sama, waktunya juga sama. Setelah diratakan, ini kita oven lagi ya. Dan ini udah lapisan kedua yang terakhir. Ini kita ratakan sama seperti tadi.
Setelah rata, lalu kita masukkan adonan sebanyak 120 gram. Kita ratakan dan kita panggang lagi. Untuk kedua dan yang terakhir ini harus sering dilihat ya, karena adonan sudah dekat ke api. Nah, ini lapisan yang terakhir. Karena ini lapisan yang terakhir, jadi nggak aku timbang lagi ya. Ini aku masukkan semuanya aja. Kita panggang lagi. Harus sering dilihat ya, karena udah dekat ke api. Nah, ini udah selesai. Kita keluarkan. Kita ratakan. Untuk mengeluarkannya ini agak lama ya, karena kita harus tunggu dingin dulu. Untuk mengeluarkan kue lapisnya butuh waktu agak lama, jadi sekitar 3-4 jam baru bisa dikeluarkan. Nah, ini lapis legitnya udah dingin. Ini kita sisir bagian pinggirnya dulu. Dan kita mulai keluarkan dari loyang. Ini kita balik ya. Untuk kertasnya ini kita lepaskan dan kita balik lagi. Kue lapis ini biasanya ada saat hari-hari besar, hari raya atau hari pernikahan, biasanya selalu ada. Dan kue ini modalnya nggak begitu banyak, yang penting kalian buatnya harus sabar dan telaten. Hari raya biasanya kue lapis ini melejit ya, permintaannya juga makin banyak. Kalian boleh belajar dari sekarang. Untuk resep lengkap sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, tinggal kalian catat, dan kalau mau bertanya boleh kalian DM di Instagram aku. Nah, ini udah selesai dipotong. Ini kue lapis susunya. Ini Masya Allah cantik banget ya kue lapisnya. Ini beneran layak jual mahal. Untuk kalian yang mau belajar setengah resep ini boleh kok. Kalian tinggal cari loyangnya ukuran yang lebih kecil daripada yang aku pakai ini. Ini mulai aku iris ya. Kita lihat untuk setiap irisannya. Untuk irisan kalian sesuaikan selera masing-masing aja. Nah, ini Masya Allah cantik banget dan juga sangat basah ya. Untuk dijual, kalian ganti margarinnya menggunakan butter. Jadi butter sebanyak 350 gram dicairkan, atau mau setengah butter dan setengah margarin juga boleh. Untuk butter bisa kalian pakai menggunakan Wisman atau Anchor juga boleh ya. Atau disesuaikan aja dengan butter yang kalian biasa pakai. Biar setiap lapisan kelihatan jelas, jadi kalian harus buat lapisannya itu agak gosong ya, atau sedikit kecoklatan. Ini udah selesai, ini waktunya aku coba dulu. Dan untuk resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi. Untuk yang mau bertanya silahkan DM ke Instagram aku. Terima kasih udah nonton ya sampai akhir. Dan untuk yang belum subscribe, aku minta tolong dulu untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini kuenya enak banget Masya Allah. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.